Halo semuanya, nama aku Nada. Hari ini aku akan menjelaskan tentang PCA atau Principal Component Analysis sebagai bagian dari tugas ketiga, tugas linear algebra di Sekolah Data Pacman. Oke, jadi sebenarnya PCA itu apa dan apa sih yang dilakukan gitu ya. Jadi PCA ini tuh gini, bayangin kita punya dataset yang punya data berdimensi atau berfitur tinggi. Pasti bingung banget kan ya? Ini tuh mau diapain gitu, analisisnya gimana, visualisasinya juga gimana ya gitu. Pokoknya waktu lagi step EDA atau exploratory data analysis, bingung gitu, apakah apa sih yang harus divisualisasiin, apa kita harus visualisasiin tiap fiturnya satu sama lain. Kalau misalnya kita bayangin kita punya data iris ya, ada 4 fitur deh. Kita bikin 4 kali 4, 16 fitur, 16 plot dari masing-masing fiturnya gitu. Tapi gimana kalau misalnya kita punya satu data yang berdimensi 30 gitu. Apakah kita akan bikin 900 plot? Kan nggak masuk akal ya. Nah, ini tuh hal yang berusaha diselesaikan dengan PCA. Salah satu hal yang ada juga gitu, maksudnya yang terjadi di high dimensional data itu tuh adalah kadang-kadang si data ini tuh sampai overcomplete, sampai di titik bahwa dia redundan. Terus ternyata dimensi-dimensinya itu di high dimensional data set itu tuh punya korelasi satu sama lain, dan secara intrinsik tuh dia juga berkorelasi dan punya struktur intrinsik yang bisa diproyeksikan di dimensi yang lebih rendah gitu. Nah, ini adalah blessing in disguise gitu ya di PCA, karena ini adalah hal yang bisa kita gunakan atau exploit gitu untuk merekonstruksi fitur baru yang menjelaskan semua pre-existing features gitu. Jadi pada akhirnya kita tuh bisa menjelaskan data kita dengan lebih compact, tapi juga tanpa menghilangkan informasi di dalamnya. Jadi tuh dengan kata lain kita bisa mereduksi dimensionality-nya gitu. Katakanlah kita punya satu data dan kita proyeksiin ambil satu random variabel atau fitur gitu ya di datasetnya. Nah, kita proyeksiin ini fitur A, fitur B. Kita tuh bisa konstruksi fitur baru dengan cara bikin satu garis lurus yang melewati semua data ini. Jadi misalnya katakanlah kita bisa bikin kayak gini ya. Tapi kita tuh nggak mesti bikin kayak gini gitu. Kita tuh bisa juga bikin kayak gini. Masih melewati semua, atau bikin kayak gini. Gitu. Jadi dia juga masih bisa gitu. Yang penting melewati semua ini. Tapi gimana sih cara kita nemuin garis lurus yang tepat, yang paling pas, yang paling menguntungkan untuk semua fiturnya gitu ya. Nah, kita bisa lihat nih animasi yang ini. Ini kita bisa gimana si proyeksi garis lurus ini di titik yang berbeda-beda, dan gimana jarak masing-masing titik data itu ke si garis lurusnya tersebut. Nah, untuk cari garis lurus yang paling optimal, kita itu bisa menggunakan cari variansnya gitu ya. Jadi tuh di titik itu tuh di garis lurus tersebut itu dengan varians yang paling besar, kita juga bisa tetap retain semua data dan tidak menghilangkan informasi apapun, dan itu tuh kayak titik optimal gitu ya buat semua si data tersebut gitu. Nah, jadi itu kita bisa carikan dengan varian. Nah, kayak misalnya kita bayangkan di sini, katakanlah kita punya di sini fitur A, fitur B. Kita bisa rekonstruksi varians dengan matriks covariance gitu ya. Katakanlah kita di sini punya di titik A, fitur A, di sini dia bisa di sini ya, dan di sini dia ke sini. Dia bisa digambarkan dengan gini, dia bisa di-explain dengan kayak gitu.
Dan India itu bisa di matriks covarian itu seperti ini. Kalau kayak gini kan kita menjelaskan si data tersebut dengan dua fitur ya. Maksudnya ini covarian 1, ini covarian 2. Ini yang A yang di sini yang B. Nah, kalau kayak gini kan kita bikin fitur baru, tapi kita tetap juga bikin tetap retain ada dua dimensi gitu ya. Nah, gimana caranya biar kita bisa dapat fitur baru, tapi kita juga mengurangi dimensinya. Jadi kita cuman harus menjelaskan si titik data tersebut dengan satu fitur aja. Jadi di sini variannya akan jadi 0. Dan di sini covariannya 1,5. Itu tuh bisa dilakukan dengan namanya eigenanalysis. Kayak gini. Jadi varian matriks gimana caranya pokoknya untuk matriks jadi karena sini jadi itu ini kan semuanya untuk mencari variasi maksimal gitu dari tadi data yang tadi kita punya gitu. Sini kita punya ini ada nama sini di kita ini ini si eigenvalue itu sebenarnya menjelaskan kemana si garis lurusnya tersebut sama eigenvektor itu eigenvalue itu tuh sarannya tuh berapa ini coba bisa aja kalau tinggal dan cuma mau itu completely valid tuh itu kalau kurang lebih penjelasannya. Nah sekarang kita udah dapat ide dari varian dan gimana caranya kita bikin si algoritma PCA itu bekerja. Jadi sama terus standarisasi data kita pertama kurangi min. Jadi setiap dikurangi dengan min tersebut. Kemudian dibagi dengan biar datanya standar dimensional plus yang nggak punya mereka seragam gitu. Dia variansnya kemudian kita lakukan eigenanalisis matrix covarian. Jadi kita punya dapat si eigenvalue untuk masuk covarian. Nah, kalau misalnya dilihat secara detail di sini apa di data tersebut eigenvalue faktor itu setting eigenvalue-nya gitu. Dan kita setting gitu. Tinggi itu kan dijadikan prinsipal komponen tertinggi, prinsipal komponen satu. Dan selanjutnya itu mau ambil berapa prinsip komponen. Itu setelah kita bisa transformasi dengan dari si yang sudah
sekian penjelasan saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa.